wala quwata illa billahil. Anak-anak Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita mengucapkan. Saya ucapkan sekali, Bapak Ibu hadirin, anak-anak Ustaz sekali. Bisa? Saya ulangi. Yuk sama-sama kita mengucapkan. Ikuti saya. Saya ucapkan sekali, Bapak Ibu, anak-anak Ustaz hadirin sekali. Bisa? Apa itu? Yang pertama, dari kejaman tersebut miris, sakit. Sebagai muslim kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa melakukan apapun. Membantu mereka hanya dengan jerit fisabilillah, hanya dengan membantu doa kepada mereka. Saya yakin di tempat ini, saya yakin-yakinnya ini adalah umat Islam, bukan hanya sekedar umat Muslim. Islam dan Muslim itu ada sedikit perbedaan. Kalau Islam itu pasti dia melaksanakan perintah Tuhan dengan sesuai dengan ajaran, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Kalau Muslim memang beragama Islam, ada sedikit perbedaannya. Contoh, kalau Islam itu sudah pasti sholat 5 waktu. Muslim kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kemudian kalau Muslim itu dia meyakini kitab suci Al-Quran, dia baca. Kalau Islam ya, dia baca. Kalau Muslim itu kadang-kadang kitab suci Al-Quran hanya ditaruh di steling, akan dijadikan ajimat. Kemudian kalau Islam jadi itu pasti puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau Muslim
alasan-alasan tertentu. Saya baca kalau dari pertanyaan kali kalau sana kemari di pertanyaan kalau nanti ada sedikit saya yang salah, mungkin ada ustaz-ustaz kita ini tolong diperbaiki. Karena kalau kita Islam, tolonglah dalam rangka membantu saudara kita sesama Islam yang di Palestina, ikhlaskanlah, bantulah, baik itu materi. Kalau sekarang kita ini materi, ada yang mungkin fisabilillah, ada yang dengan doa. Kalau Islam itu kan pasti sholat 5 waktu. Itu contoh Ustaz Rahab, Ustaz dari sebelum jannah, setiap sholat itu kadang-kadang dia sampai menangis membawa kita untuk sholat. Jadi setiap sholat mari kita berdoa, mendoakan saudara kita Muslim Palestina supaya tabah, kuat dan dibenarkan oleh Allah sesuai dengan janjinya untuk kemenangan kita umat Muslim dan umat Islam untuk bangsa Palestina. Begitu juga negara kita ini adalah Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan dengan darah, air mata dan perjuangan. Jadi mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini agar tidak terpecah belah dan diganggu oleh orang lain. Sesuai dengan piagam Madinah, mari kita jaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan untuk kegiatan Free Palestina ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah menyebut dengan tegas kata muqaddasah atau al-Quds. Ya qaumil khulul muqaddasah. Ya qaumil muqaddasah. Al-ardul muqaddasah allati kataballahu alaikum. Sesungguhnya hai kaum, masuklah kamu ke bumi Palestina. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu alaikum, yang telah Allah janjikan kepadamu. Kata muqaddasah Al-Quds yang sekarang Palestina, sebuah negara yang sesungguhnya punya hak untuk juga bisa merdeka, nasibnya tidak pernah bisa diakui oleh dunia internasional, lahir sebagai negara berdaulat. Alasan kenapa kita mesti bela Palestina, Bu? Pertama, Palestina itu ada Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama umat Islam. Lebih kurang sekitar 17 bulan lamanya kita berkiblat ke Baitul Maqdis. Tempat itu menjadi tempat arah kiblat pertama kita. Karenanya kita wajar kalau kemudian membela Palestina sama seperti kita membela negara kita sendiri. Bahkan seharusnya lebih besar pembelaan kita kepada Palestina ketimbang dengan tempat lain. Yang kedua, Palestina itu bumi para anbiya. Para nabi dan rasul lahir di Palestina. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bahkan Nabi Isa alaihissalam punya sejarah panjang dengan Palestina. Cerita panjang soal anbiya, para rasul yang berjuang menegakkan kalimat Allah di bumi Palestina. Peristiwa-peristiwa itu tercatat dalam Quran, diceritakan oleh para nabi, dikisahkan pada banyak kitab, sehingga kita wajar kalau kemudian begitu mencintai Palestina, sama seperti kita mencintai para anbiya dan para rasul. Yang ketiga, Baitul Maqdis adalah tempat Rasulullah berangkat Mi'raj. Sebelum menjemput sholat ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah,
Rasul berangkat dari Makkah, singgah sebentar di Palestina, di Baitul Maqdis, dan dari situ beliau kemudian naik Mi'raj, ketemu dengan Allah, menjemput sholat. Yang keempat, Bu, tidak ada bangsa dan negara di dunia ini yang boleh membiarkan bangsa atau negara lain dijajah. Mereka punya hak untuk merdeka. Dulu ketika tahun 45 kita mau merdeka, dua negara pertama yang memberikan dukungan total kepada bangsa kita. Pertama Mesir, kedua Palestina. Harga itu cukup mahal bagi kita. Kalau boleh dulu tidak ada Mesir, tidak ada Palestina yang mendeklarasikan diri mendukung kemerdekaan Indonesia, belum tentu hari ini ada negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kita berhutang sejarah kepada mereka. Kita berhutang kemerdekaan kepada mereka jauh sebelum bangsa kita hadir seperti hari ini. Karenanya, kalau semua orang punya hak untuk merdeka, Palestina juga punya hak yang sama untuk merdeka. Takbir! Yang keempat, tuan-tuan sekalian, mereka di sana sesungguhnya tidak butuh kasihani kita. Yang perlu dikasihani itu kita. Kita harus kasihan sama diri kita sendiri. Mereka berjuang menegakkan kalimat Allah, syahid masuk surga. Kita di sini mati belum tentu masuk surga. Betul, Bu? Mereka mati pasti masuk surga karena syahid, darahnya mengalir membela dan menegakkan kalimat Allah. Mereka nggak butuh kasihani kita sebenarnya. Kita yang mesti kasihan dengan diri kita sendiri. Lantas ngapain kita kumpul di sini? Tuan-tuan sekalian, mereka itu saudara kita, betul? Mereka keluarga kita, betul? Betul. Mereka sahabat kita, keluarga kita, bagian dari diri kita. Karenanya kalau hari ini mereka sedang susah, mari kita bagi kebahagiaan kepada mereka. Saya di beberapa tempat saya sampaikan, saya nggak setuju kalau kita galang donasi atau seolah-olah peduli kepada Palestina. Enggak. Kalaupun kita kumpul hari ini, ada uang yang mau kita berikan kepada saudara kita, maka uang yang kita berikan adalah hadiah. Setuju hadiah? Setuju. Hadiah. Jadi kita mau ngasih hadiah sama saudara kita, supaya mereka juga bisa bertahan dan bisa terus berjuang menegakkan kalimat Allah ini. Karenanya hari ini kita mau kirim hadiah kepada mereka. Mau ngirim hadiah? Mau? Apa hadiah yang bisa kita kirim? Doa, udah pasti doa kita kirim. Yang kedua apa? Duit. Kirim duit. Kasih hadiah terbaik kepada mereka. Sebelum Ustaz Latif yang duluan kasih hadiah, saya duluan kasih hadiah sama kita semua. Ini ada sal. Pak Edi Erwanto, Pak Kapolsek, bolehlah ke depan. Bapaklah duluan, saya kasih contoh ini. Takbir. Allahu Akbar. Ini ada sal. Ada Pak Kapolsek, Pak mewakili Pak Kapolsek. Kalau Bapak nggak banyak duit hari ini, kirim salam sama Kapolseknya supaya besok diantar. Pak, ini ada sal. Bapak mau kasih hadiah nggak sama sahabat Palestina kita? Mau ya? Nah, Bapak kasih hadiah berapa untuk sal ini? Sal ini mau saya lelang, mau saya kasih sama beliau. Beliau mau hargain berapa terserah. 100.000 dari Pak Edi Erwanto. Makasih banyak. Ini kemana ngumpulnya nih? Dari anak-anak yang kelak Allah mudahkan semua urusan kita dalam mengembalinya. Baik, masuki acara berikutnya, yaitu tausiah agama dan orasi oleh salah satu aktivis Sumatera Utara, Bapak Alfred Haji Abdul Latif SAG. Kepada Bapak silakan. Di kamu karena Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 juta rupiah.